Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal untuk persiapan kamu dalam menghadapi SNBT, di mana model soal yang kita peroleh ini dari kiriman teman-teman yang barangkali merasa kebingungan dalam menjawab soal-soal seperti ini. Jadi kita kumpulkan dari DM yang kita terima dari Instagram dan kita kumpulkan, kita bahas bersamaan di video kali ini. Semoga bisa dipelajari dan dipahami untuk membantu kamu boost nilai kamu supaya bisa skornya lebih tinggi lagi dan sukses di pilihan kamu. Kita bahas soal pertama, perbandingan sisi miring dan salah satu sisi dari segitiga siku-siku adalah 5:3. Jika keliling segitiga tersebut adalah 36 cm, maka luasnya adalah titik-titik. Kita gambarkan dulu sebuah segitiga siku-siku, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi disebutkan bahwa perbandingan sisi miringnya dan sebuah sisi yang lain adalah 5:3. Jadi dalam perbandingan kita misalkan sebagai 5x dan salah satu sisinya boleh yang di tegak maupun yang di alas, kita misalkan 3x. Secara umum kita sudah tahu bahwa Pitagoras ya, untuk segitiga siku-siku berlaku 3, 4, 5. Berarti kita bisa buktikan ini 4x. Tetapi seandainya kita agak tahu dalam soal yang lain, kita bisa mencari dari mana nilai 4-nya ini berasal, yaitu dari akar 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Teorema Pitagoras namanya. Jadi 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9. Kalau kita kurangkan jadi akar 16, maka dapat 4. Karena perbandingan kita tuliskan kembali dalam bentuk 4x. Kemudian ini adalah perbandingan. Jadi 5 dan 3 itu bukan nilai sebenarnya, tapi merupakan perbandingan paling sederhananya. Kalau kita jumlahkan ketiga sisinya ini, berarti 3x tambah 4x tambah 5x, itu totalnya sama dengan 36. Kita jumlahkan 3 tambah 4, 7, tambah 5, 12, berarti 12x sama dengan 36. Kita peroleh x-nya adalah 36 bagi 12, dapatnya 3. Sehingga segitiga siku-siku sebenarnya adalah kita kalikan x-nya dengan angka 3 yang kita peroleh. Ya. Jadi 5 kali 3 jadinya 15, 3 kali 3 jadinya 9, dan 4 kali 3 jadinya 12. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai asli dari segitiga yang dimaksud. Sekarang kita tinggal mencari apa yang ditanyakan di soal, yaitu luasnya. Sehingga rumus luas dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Sehingga setengah kali alasnya adalah 9, tingginya 12, kita coret ini jadi 6. 9 kali 6 adalah 54. Maka kita pilih jawabannya di option C. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari seluruh peserta lomba, setengahnya mengikuti lomba olahraga, seperempatnya mengikuti lomba kesenian, dan sebanyak 32 orang mengikuti lomba matematika. Banyak peserta lomba keseluruhan adalah titik-titik. Jadi kita anggap seluruh peserta itu sebagai satu bagian. Sekarang dibagi bahwa setengah mengikuti lomba olahraga, kemudian seperempat mengikuti kesenian, dan ada yang lain sebanyak 32 orang. Ini di matematika. Jadi dari satu bagian, sudah diambil setengah bagian untuk olahraga, diambil seperempat bagian untuk kesenian. Kita samakan penyebut, satu ini jadi 4/4, dikurang setengah itu jadi 2/4, dikurang seperempat, 4 dikurang 2, 2, 2 dikurang 1 jadi 1 adalah seperempat. Berarti ini anggap sama dengan seperempat bagian. Jadi seperempat bagian dari seluruh peserta ini, kita anggap tadi kita mau mencari jumlah orangnya N, seperempat dari N adalah 32. Maka nilai N-nya adalah 32 dikali 4, menjadi 128. Maka kita pilih jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Jika A besar sama dengan 3, maka nilai 5A tambah 3 adalah titik-titik. Kita mulai dari keterangannya A lebih besar sama dengan 3. Untuk memunculkan 5A, kita kali 5 di kedua ruas, sehingga 5A lebih besar daripada 5 kali 3 adalah 15. Kemudian untuk memunculkan angka plus 3, kita tambahkan 3 di kanan dan di kiri. Berarti 5A tambah 3 akan lebih besar sama dengan 15 tambah 3. Berarti 5A tambah 3 menjadi lebih besar sama dengan 18. Kita pilih jawabannya adalah di option C. Variasi dari soal ini adalah bagaimana kalau misalkan kita buat keterangannya sama ya. A besar sama dengan 2, maka minus 2A tambah 6 berapa begitu. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau mengerjakan soal seperti ini adalah kalau kita jumpai perkaliannya itu negatif. Jadi kalau A lebih besar sama dengan 2, kalau kita kalikan dengan suatu bilangan negatif,
kita kalikan min 2A, 2 kali 2 adalah, 2 kali min 2 adalah min 4. Ketika kita menjumpai perkalian dengan angka negatif, maka tanda pertidaksamanya kita ubah. Sehingga kalau kita mau memunculkan angka 6 lagi, kanan kiri kita tambah 6, maka min 2A tambah 6-nya lebih kecil sama dengan 2. Jadi yang perlu kita perhatikan kalau faktor pengalinya adalah bilangan negatif. Baik, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Alisa dan Bona berdiri pada barisan siswa. Ada 3 siswa di depan Alisa, ada 12 siswa di belakang Bona, dan 6 siswa di antara Bona dan Alisa. Banyaknya siswa keseluruhan adalah. Jadi kita ada Alisa, kita posisikan. Kemudian di depan Alisa ada 3 orang. Kemudian ada 12 siswa di belakang Bona. Kemudian 6 siswa di antara Bona dan Alisa. Maka siswa keseluruhan adalah berapa? Jadi kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 12, jadinya adalah 21, kemudian tambah mereka berdua sendiri 2, maka jawabannya adalah 23. Kita pilih jawabannya di option D. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya tadi kita tempatkan Bona dan Alisa yang berada, Bona di depan, Alisa di belakang. Jadi kan tidak menutup kemungkinan karena tidak disebutkan siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Kalau kita perhatikan argumennya bahwa bagaimana kalau misalkan Bona yang di depan, Alisa yang di belakang. Yang membuat kontradiksinya adalah bahwa di depan Alisa ada 3. Sementara di antara mereka ada 6. Jadi kalau seperti ini dia keadaannya tidak memenuhi. Maka kita hanya mengerjakan di kemungkinan yang pertama bahwa posisi si Alisa di depan sementara posisi si Bona berada di belakang. Jadi ini tidak valid. Kita tulis invalid. Oke, kita lanjut ke pengerjaan soal selanjutnya. Diketahui X kurang 4 per 12 tambah 1 sama dengan Y tambah 3 per 15 kurang 2. Kita tuliskan dulu soalnya. X kurang 4 per 12 tambah 1. Kita bisa ubah jadi 12 per 12 karena 12 bagi 12 tetap nilainya 1. Sama dengan Y tambah 3 per 15. Kita kurang. 2 itu kita buat jadi 30 per 15. Sekarang penyebutnya sudah sama. Berarti X min 4 tambah 12 jadi pos 8 per 12. Sama dengan Y 3 dikurang 30 jadi kurang 27 per 15. Langkah selanjutnya kita kali silang. Jadi 15 kali X tambah 8 sama dengan 12 kali Y dikurang 27. Kita bisa lanjutkan perkaliannya. Tinggal kita kalikan. Jadi 15 kali X jadinya 15X. Kemudian 15 kali 8 adalah 120. Kemudian 12 kali Y tetap tidak ada masalah. Kemudian 12 dikali 27 adalah 324. Kita perhatikan yang dikehendaki soal adalah Y kurang 5X. Jadi kita pindahkan X-nya ke belakang, 324 ke depan. Jadi 120 tambah 324 sama dengan 12Y kurang 15X. Kita fokuskan ke angkanya yang 120 tambah 324 adalah 444 sama dengan 12Y kurang 15X. Dari yang kita peroleh 12Y, kita mau dapatnya 4Y, berarti dibagi 3. Sehingga kita akan bagi 3 ke dua ruas ini. Kita bagi 3. 444 kita bagi 3, 148. Jadi 4Y kurang 5X. Maka yang kita peroleh adalah 148. Kita pilih jawabannya di option D. Baik, kita lanjutkan lagi ke satu soal lagi. Diketahui X tambah Y kuadrat sama dengan X kurang Y kuadrat tambah 100. Maka nilai dari X kali Y adalah titik-titik. Kita tuliskan bahwa X tambah Y kuadrat sama dengan X kurang Y kuadrat tambah 100. X tambah Y kuadrat kita bisa tuliskan sebagai berikut. X tambah Y dikali X tambah Y sama dengan X kurang Y dikali X kurang Y tambah 100. Barangkali ada yang bertanya kenapa harus saya jabarkan seperti ini. Ini untuk mengurangi kesilapan. Karena masih sering saya jumpai baik itu di secara online maupun di bimbel gitu kan. Banyak siswa yang menuliskan X tambah Y. Kalau di kuadrat itu sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini salah ya. Jadi untuk mengurangi kesilapannya kita jabarkan seperti ini. Jadi pengaliannya adalah X kali X. Kita tuliskan X kuadrat. X kali Y adalah XY. Kemudian dilanjutkan lagi. Ini XY. Kemudian dikalikan lagi. Ini jadi Y kuadrat. Atau barangkali kalau kamu sudah terbiasa, kamu bisa jabarkan langsung menjadi X kuadrat. Ini jumlahkan jadi 2XY tambah Y kuadrat. Sementara dengan cara yang sama, X kurang Y kali X kurang Y bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat
kurang 2xy tambah y kuadrat tambah 100. X kuadrat ketemu X kuadrat saling menghilangkan, Y kuadrat dengan Y kuadrat juga saling menghilangkan. Minus 2xy ini kita pindahkan jadi tambah 2. 2xy tambah 2xy menjadi 4xy sama dengan 100. Kita bagi 4 ke dua ruas, maka xy-nya sama dengan 100 dibagi 4 adalah 25. Kita pilih jawabannya di option C. Jadi demikian pembahasan beberapa soal yang bisa kita tampilkan di kesempatan kali ini. Kalau kamu mempunyai soal-soal yang masih kamu kurang pahami tentang materi-materi yang kemungkinan muncul di SNBT maupun UTBK, silakan kirim ke DM Instagram, linknya sudah ada di kolom komen, di kolom deskripsi ya. Nanti bisa kita bantu untuk menjawab berbagai soal yang mungkin masih menimbulkan kebingungan bagi kamu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.